Kisah akan berfokus pada seorang pria asal Jepang bernama Yamada. Saat ini ia sedang berada di Thailand karena menjadi bagian dari kelompok prajurit sukarela armada Jepang dikirimkan ke Thailand untuk membantu Raja Ayutthaya berperang melawan musuh. 日本人村に今日構えることかなわず、その訳は誰にも言えぬ。 Suatu hari, Yamada diperintahkan atasannya untuk memberantas sebuah kelompok bernama Hong Sawade yang telah menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat desa Siam dengan malam yang dipenuhi dengan teror dan ketakutan. Setelah berhasil mengalahkan musuhnya, Yamada langsung membawa mereka ke hadapan atasannya dan melaporkan jika sebagian Hong Sawade adalah orang Jepang, sehingga si ketua yang terkejut pun menyuruh Yamada untuk mencari dalang di balik ini semua dan akan langsung melaporkannya pada sang raja jika si pelaku utama berhasil ditangkap. 承知いたしました。 Pada pertemuan itu, salah satu bawahan si ketua dengan jabatan tertinggi dibandingkan Yamada, yaitu bernama Sikarud, tampaknya merasa risih dengan tatapannya yang begitu tajam sehingga dapat disimpulkan bahwa dialah yang menjadi dalang di balik ini semua. Di suatu malam, tepatnya di sebuah desa yang diisi oleh orang-orang Jepang, saat ini mereka sedang melakukan sebuah perayaan untuk menghormati dewa pelindungnya, di mana Yamada dan rekan-rekannya sedang asik minum dan tertawa riang gembira di pesta tersebut. Sepulangnya dari acara itu, Yamada ditemani dua rekannya pulang ke rumah dengan kondisi sempoyongan. Baru saja memasuki gang sempit, tiba-tiba ya, betapa terkejutnya Yamada ketika melihat sosok botak yang tiada lain dan tiada bukan adalah si Kerud. Awalnya hendak membunuh Yamada saja saat itu juga, di mana suatu kejutan dibuat oleh sang sutradara dengan mengirimkan 4 ahli bela diri Muay Thai yang dimiliki Ayutthaya datang ke tempat itu dengan gaya nyentrik membahana sehingga si Kerud pun akhirnya melarikan diri karena sadar jika tidak akan menang melawan mereka. Sementara Yamada dibawa oleh keempat warrior tadi ke sebuah kota bernama Chikuone Balamamplak untuk diserahkan kepada seorang biksu untuk segera diobati. Beberapa hari berlalu, Yamada berhasil sadar dari pingsannya yang baru saja membuka mata. Yamada langsung disuguhi pemandangan indah dari kedua orang wanita cantik yang bernama Soyi atau orang yang merawatnya saat dia pingsan. Di tempat latihan bela diri Muay Thai, biksu yang mengobati Yamada terlihat mengadakan sebuah pertemuan bersama para muridnya, di mana si biksu memperkenalkan ketiga orang murid spesialnya yang saat ini telah bekerja sebagai pengawal sang raja. Bernama Sua, dia ditemani kedua rekannya yang akan menyampaikan amanat dari sang raja, yaitu sebuah kompetisi yang akan dilakukan di arena kerajaan. Orang-orang yang berhasil bertahan dari pertempuran akan diangkat menjadi pengawal sang raja. Selain menyampaikan amanat, Sua akan mengajari murid gurunya agar mereka dapat berhasil lolos dengan mudah. Namun di tengah kebesaran hati sang guru dan Sua, ada saja salah satu murid yang munyak-menyek dan mengatakan bahwa Sua tidak jauh lebih baik daripada dirinya. จักสอนเชิงมวยได้หรือขอรับ Setelah pertarungan berakhir, guru menjelaskan jika tanah mereka Ayutthaya sedang dalam bahaya karena kelompok Hong Sawade sedang gencar-gencarnya mengincar tanah mereka. Untuk itu, si guru menyuruh para muridnya untuk bersatu dan mati terhormat sebagai pahlawan. พวกมึงทุกคนจงตรองดูเถิด Di tempat lain, si Kerud nampaknya sedang menemui pimpinannya. Ia mengkambing hitamkan Yamada sebagai pengkhianat yang telah bergabung dengan kelompok Hong Sawade.
sehingga si pimpinan yang mengetahui akan hal itu menyuruh si Kerud untuk membunuh Yamada dan membawa mayatnya ke hadapannya. 承知いたしました。 Ketika sedang beristirahat, Yamada terbangun akibat suara kokol yang dipukul berkali-kali. Ia langsung mencari pedangnya yang ternyata sudah tidak ada pada tempatnya lagi. Esok harinya, Yamada menemui sang guru dan mengucapkan terima kasih telah menyelamatkannya, di mana si guru menjelaskan jika semua orang yang berada di langit Ayotaya sudah dia anggap sebagai bagian dari Ayotaya yang wajib untuk diselamatkan. Yamada juga pergi ke tempat pandai besi menemui pria bernama Jingo untuk berterima kasih karena sudah menyelamatkan dan membawanya kepada si guru. Tanpa dia, mustahil nyawa Yamada akan dapat diselamatkan. ทุกคนที่ช่วยชีวิตข้า Jingo menceritakan jika Jepang adalah sekutu dari Ayotaya, mengorbankan dirinya untuk kerajaan jika itu diperlukan, sehingga pantas jika Jingo langsung berinisiatif untuk menyelamatkan dia yang sudah menganggap Jepang sebagai temannya. Saking terharunya dengan sebuah kata teman membuat Yamada merasa bahwa dirinya adalah salah satu manusia yang paling bahagia dan beruntung bisa menetap di sini dengan orang-orang baik. Ketika sedang tertidur lelap dan para murid si guru selesai dengan patrolinya, tiba-tiba saja didatangi tamu tak diundang. Dia didatangi oleh para anak buahnya si Kerud yang berniat membunuhnya dan... Di tengah pertarungan itu, datanglah para murid yang hendak membantu Yamada untuk melawan para tamu tersebut. Di akhir pertarungan, salah satu murid memukul Yamada akibat dia melakukan pertarungan dengan bangsanya sendiri karena di Ayotaya hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh siapapun juga. Untuk menenangkan anak buahnya agar tidak dihantui oleh rasa penasaran, si guru menjelaskan jika seseorang pasti memiliki rahasianya tersendiri. Mereka tidak boleh sampai mengusik apalagi terlalu ingin tahu tentang rahasia seseorang. Namun yang pasti mereka harus percaya jika orang yang diselamatkan guru adalah orang-orang baik yang bersedia berkorban demi Ayotaya. มั่นใจ Sementara itu, Soyi yang sedang bersedih akibat orang yang dicintainya berada dalam bahaya pun dihampiri sang kakak yang tidak lain adalah si Jingo untuk memberinya semangat dan memberitahunya bahwa sosok yang dicintainya baik-baik saja. ท่านพระครูจักช่วยมันเอง Sekembalinya ke markas, para ninja yang gagal menjalankan misinya mendapatkan kemarahan dari si Kerud. Mereka langsung dihabisi satu persatu di hadapan anak buahnya yang lain. Sebagai contoh, jika tidak bisa menyelesaikan misi, lebih baik mereka mati di dalam medan pertempuran. 山田だけだ。山田を探し出すんじゃ。 Meski habis dipukuli, Yamada tetap dengan kegiatan malamnya bermain seruling sambil melamun terkait alasan kenapa ia masih merahasiakan tentang orang Jepang yang ingin menghabisinya. Yamada tidak ingin Jepang dianggap sebagai pengkhianat oleh Ayotaya, sehingga rahasia ini akan selamanya ia simpan sampai ia berhasil menghabisi para pengkhianat itu. Di tengah lamunannya itulah Soyi datang untuk menghibur Yamada. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk meringankan beban yang selama ini Yamada tanggung sendirian. Di mana itu benar-benar terjadi ketika Yamada mulai bercerita alasannya kenapa ia bisa sampai ke sana. Yang ternyata dulunya Yamada adalah seorang samurai hebat yang sudah kehilangan tuannya yang biasa disebut Ronin akibat kalah berperang saat memperebutkan kekuasaan. Yang karena tidak memiliki tujuan hidup atau yang biasa disebut menganggur, Yamada memilih untuk ikut saja ke Ayotaya dan bersumpah untuk menjadi pelayannya. อาหารของคุณนาง
Mendengar hal itu, Soyi masih menganggap apa yang menimpa Yamada masih dalam kategori beruntung karena Jepang hanya perang karena perebutan kekuasaan, berbeda dengan Ayutthaya yang saat ini sedang dikuasai oleh orang-orang asing sehingga bukan hanya fisik saja yang terluka melainkan juga dengan kehormatannya. Esok harinya, Yamada mulai berbaur dengan para murid si guru. Ia ikut menempa pedang dan berlatih tanding dengan para murid, di mana Yamada malah salah pilih lawan. Yang ia lawan adalah senior dari para murid, sehingga tidak mungkin bagi dirinya dapat memenangkan pertarungan tersebut. Jingo yang merasa kasihan kepada Yamada menyarankan agar meminta sang guru untuk melatihnya secara personal karena selain si guru tidak ada satupun orang yang mampu mengalahkan Suwa termasuk Jingo itu sendiri. Berkat arahan Jingo, Yamada mendatangi guru untuk memohon mengajarinya sebagai murid, di mana sebelum menerimanya, guru bertanya kepada ia kenapa harus menerimanya sebagai murid yang notabene mereka adalah keluarga asing. Yamada menjawab jika memang Ayutthaya bukanlah tanah kelahirannya, tapi satu hal yang pasti, Ayutthaya akan menjadi tanah tempat jiwanya untuk beristirahat. Mendengar jawaban yang memuaskan, akhirnya Yamada diangkat sebagai murid. Ia akan mengalami beberapa tahap penerimaan seperti meditasi dan mulai diajarkan beberapa gerakan basic dan makna mendalam dari bela diri Muay Thai serta peruntukannya. Setelah sekian lama berlatih, akhirnya Yamada kembali menantang Suwa bukan untuk melihat siapa yang paling hebat, akan tetapi untuk melihat seberapa jauh perkembangannya dari hasil latihan yang telah dilakukan oleh Yamada. Takut jika Suwa akan terselisihkan dan tidak dihargai atau apapun itu, guru menjelaskan tentang kenapa bersedia mengajari Yamada secara langsung karena Yamada memiliki kecintaan kepada Ayutthaya yang kadar kecintaannya lebih besar daripada penduduk Ayutthaya itu sendiri. Bahkan guru juga memberitahu Suwa jika Yamada akan diikut sertakan untuk menjadi pengawal sang raja. มันจักเป็นกำลังสำคัญของอโยธยา Ketika sedang beristirahat dari latihan, Jingo dihampiri oleh Yamada yang memberikannya pedang khusus buatannya sendiri dengan menyatukan dua ciri khas Jepang dan Ayutthaya. Pedang itu diciptakan untuk membuang perbedaan di antara mereka. Selain berlatih dengan gurunya, Yamada juga dilatih oleh Suwa agar bela dirinya lebih mantap karena sebentar lagi akan mengikuti kompetisi untuk menjadi pengawal sang raja. Suatu hari, Yamada mendatangi sang guru untuk mendiskusikan dirinya yang akan dicalonkan sebagai tunairuek oleh sang guru atau sebutan bagi pengawal sang raja yang mendedikasikan hidupnya untuk melindungi raja dan negara sampai titik darah penghabisan. เพื่อพระมหากษัตริย์เท่านั้นขอรับ Sebelum mengikuti kompetisi, Yamada mentato tubuhnya langsung oleh sang guru yang berisi huruf suci dari dalam kitab Buddha yang dipercaya akan mengingatkan Yamada akan selalu melakukan hal-hal baik dalam hidupnya. จะมีเลือดอโยธยา Singkat cerita, sampailah di tempat kompetisi di mana tak sengaja melihat seorang pasukan berkulit putih atau tentara bayaran yang berasal dari Jepang yang ikut berpartisipasi pun, ia merasa terkejut yang keterkejutannya itu pun berubah menjadi kekaguman tatkala melihat Yamada yang mampu bertahan di setiap pertarungan dan menjadi pemenang tanpa sekalipun dapat dikalahkan. Setelah tahap seleksi selesai, terpilihlah 10 orang paling berbakat yang paling kuat dan tak terkalahkan, di mana sang raja yang memberikan selamat pun malah dihampiri salah satu bawahannya dan diberitahu bahwa pasukan Hongsawade telah mengirimkan 200 pasukan terkuat untuk menyerang Ayutthaya dengan satu tujuan, yaitu membunuh sang raja dan mengambil alih kekuasaannya. ผู้เร็งส่งชนเผ่านักฆ่าประมาณ200 คนมารอบปลงพระชนพระองค์
กูจะรับศึกครานี้เอง Mengetahui akan hal itu, sang raja langsung menerima tantangan dari kelompok Hong Sawade, di mana sang guru meminta sang raja untuk menahan terlebih dahulu ambisinya tersebut. Dia menyarankan agar mengirimkan 10 pengawal barunya untuk menghabisi pasukan Hong Sawade dalam 2 malam dan akan kembali ke sisi raja apabila pertarungan sudah selesai. มึงจงนำทนายเลือก10 คนออกรับศึกหงสา200 พุทธเจ้าค่ะ กูจักรอพวกมึงอยู่2 ราตรี ขอน้อมถวายเพื่อปกป้องพระองค์และแผ่นดินอโยธยาพระพุทธเจ้าค่ะ Sebelum berangkat ke medan tempur, sang guru memberikan kembali pedang milik Yamada untuk menghabisi pasukan Hong Sawade yang setelah persiapan selesai, Suwa dengan para pengawal baru tampak menunggu para pasukan Hong Sawade, terlihat dengan melihat mereka yang sedang menunggu susulumputan di tengah hutan sehingga singkat cerita, Suwa dengan para pengawal baru berhasil selamat, di mana sang raja langsung mengapresiasi keberhasilan mereka dan menyuruh mereka mengambil batu di depan mereka untuk menyimpannya dan akan menjadi pengingat bagi mereka, di mana batu yang mereka bawa adalah batu yang akan menemani mereka mati di tanah Ayodhya. Setelah melewati beberapa kejadian luar biasa, Jinggo mengajak Yamada untuk mengikrarkan sumpah di hadapan patung Buddha yang meski mereka bukan saudara-saudara, tapi dengan sumpah ini mereka akan menjadi saudara untuk selamanya. Untuk menyambut murid sang guru, mereka disuguhkan dengan sebuah pertunjukan Ramayana, yaitu sebuah kisah Sri Rama yang menyelamatkan Sinta dari kekejaman sosok Rahwana. Sepulangnya dari pertunjukan, Yamada bercerita kepada Soyi jika dirinya sangat takut harus berpisah dengannya, seperti kisah yang ada di Jepang tentang sosok dewi yang bernama Hagoromo yang berhasil memikat seorang nelayan bernama Hakuruyu ketika berhasil mengunjungi bumi. Hakuruyu mencuri sayap Hagoromo yang membuatnya tidak bisa kembali ke surga, yang bagaimanapun dia mencintainya, Hakuruyu harus mengembalikan sayap itu dan membiarkan orang yang dicintainya untuk pergi. Sama halnya dengan Yamada harus pergi ke Jepang dan meninggalkan Soyi sendirian. Soyi menjahitkan pakaian Yamada sebelum pergi, sementara Yamada memberi sebuah boneka Teru Boju untuk Soyi dan adiknya, kemudian pergi meninggalkan Soyi untuk membalaskan dendam kepada si Kerud pengkhianat yang telah mencoreng nama baik Jepang. Melihat si adik menangis sendirian, Jinggo menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi, di mana Jinggo langsung tersadar akan kepergian Yamada dan langsung menyusulnya. Saat itu juga Yamada sendiri telah sampai di tempatnya si Kerud. Ia langsung mengajaknya berduel untuk menuntaskan duel yang tempo dulu belum selesai dan ya, rupanya si Kerud membawa pasukannya. Mereka langsung datang untuk membantu si Kerud yang tengah terpojok, di mana Yamada juga mendapat bantuan saat Jinggo melompati pagar sehingga Jinggo bergerak lebih cepat melebihi para ninja dan berhasil membantai para pasukan, nyaris hampir 70% pasukan si Kerud sendirian, dan berakhir mengenaskan dengan si Kerud bertarung dengan tidak gentle, sehingga dengan gerakan tenang dan penuh amarah Yamada langsung menghabisi pasukan yang tersisa. Ia berhasil mengalahkan si Kerud dengan membelah dua si Kerud ini. Yamada langsung mengkremasi saudaranya ini. Ia berjanji kepada mendiang sahabatnya untuk menjadi pahlawan di Ayodhya menggunakan pedang peninggalannya dan menjadi pahlawan hingga hembusan napas terakhirnya. アヨタヤの敵を討つために
そなたの剣を使おう。 Di akhir kisahnya, Yamada Nagamasa setia melayani sang raja dan negara dari generasi ke generasi dan diberi gelar Orkia Senapimulk dan kemudian ditunjuk menjadi gubernur di Nakto Tamaran sehingga di tahun 1633 ia meninggal sambil memegang teguh, "Di sini bukan tempat aku dilahirkan, tapi di tempat inilah jiwaku akan beristirahat." アヨータヤの人々との友情を尊び、